Yang pertama, kalian belum kenal yang namanya tilawatul Quran bil mujawadah. Saya kasih contoh. Wa idza qamu, itu namanya tilawatul Quran bil mujawadah. Ya. Wa sabbihu bil mujawadah atau bil tarawih, ya. Ya. Yang pertama, sebelum masuk pada materi, kita bahas dulu bagaimana kedudukan kalian dalam belajar ilmu qiraat. Yang pertama, itu akan menguntungkan pada diri kalian sendiri. Yang kedua, akan menguntungkan pada kedua orang tua kalian. Yang ketiga, akan menguntungkan pada anak-anak kalian. Ya. Oleh sebab itu, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Warattilil Qur'an tartila." Jadi bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ini perintah Allah. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Baca Al-Quran itu dengan tilawah atau dilakukan. Seperti tadi itu yang saya contohkan. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran itu karena nanti Al-Quran itu akan datang di hari kiamat kepada kalian dengan membawa syafi'an li ashabi, membawa syafaat bagi pembacanya. Apa syafaat? Syafaat itu pertolongan. Jadi kalian hobi baca Al-Quran, cinta baca Al-Quran, maka Al-Quran nanti di akhirat akan mencari kalian. Salah satu contoh misalnya, siapa namanya? Faiz. Faiz sering baca Al-Quran, cinta Al-Quran. Nanti Al-Quran akan mencari, aina Faiz, aina Faiz, mana Faiz, mana Faiz, kata Al-Quran. Karena Faiz itu dulu selama hidup di dunia sering membaca Al-Quran dan dia menjadi syafi'an ashabi. Dia itu menjadi sahabat, menjadi pembaca yang akan saya berikan syafaat kepadanya. Jadi kalian akan ditolong oleh Al-Quran. Yang semestinya masuk ke surga itu jalan kaki membutuhkan 30 menit, karena ditolong dengan Al-Quran 1 menit just depan ke surga. Mau enggak? Nah, maka Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Itu sabda Rasulullah. Jadi insyaallah kalian termasuk para ahli Al-Quran di dalamnya yang akan dicari-cari oleh Al-Quran. Amin. 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 Kemudian Rasulullah bersabda lagi dalam hadis yang lain, "Zayyinul Quran bi aswatikum." Hiasilah Al-Quran dengan suara merdu. Jadi memang Al-Quran ini oleh Rasulullah, oleh Allah memang disuruh baca dengan baik, disuruh baca dengan dilakukan, diindahkan dengan suaramu. Itu lebih baik daripada ngaji yang biasa-biasa saja. Oleh sebab itu Ustaz Mas'udi mengantarkan kalian ke Ummul Qura ini dalam rangka apa? Dalam rangka agar kalian itu menjadi sahabat Al-Quran. Apalagi memang di TPQ-nya kalian disuruh hafal, luar biasa. Jadi kalian hafal itu luar biasa. Makanya kata saya tadi, membaca Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran itu akan menguntungkan bagi diri sendiri, menguntungkan kedua orang tuanya, dan menguntungkan anak-anak kalian nanti. Ya, yang menguntungkan kalian nanti akan dicari oleh Al-Quran. Mana sahabatku? Mana si Faiz? Mana si Santi? Dicari. Kalian biasanya misalkan mereka masuk neraka
misalnya, tapi karena mereka pintar Al-Quran, cinta Al-Quran, dicari sama Al-Quran, ditolong sama Al-Quran. Syafi'an ya sahabi. Ya, apalagi kalian memang ahli surga. Amin. Amin Allahumma amin. Itu yang pertama. Yang kedua, itu akan menolong kedua orang tua kalian. Ada suatu kisah, ada seorang ayah dan ibu, ya, seorang ayah dan ibu. Siang bapaknya tukang zina, sorenya main judi, malamnya mabuk-mabukan. Itu bapaknya, ibunya menjual diri. Jadi kupu-kupungan, tidak sholat, tidak puasa, pokoknya tidak ada amal satupun. Kemudian di suatu saat kedua orang tua ini mengantarkan anaknya ke salah satu ustaz, ajarkan anak saya Al-Quran, ajarkan anak saya agama. Lanjut cerita, singkat cerita, anak itu pintar Al-Qurannya. Selama bapak dan ibu itu mengantarkan kepada salah satu ustaz, dibiarkan, tidak tengok lagi entah anak itu makan atau lapar, kenyang atau lapar, pakai baju apa, pakai celana apa, pakai sarung apa, pakai kopi apa, nggak mau tahu. Yang penting diantarkan selesai. Sampai besar, bapak dan ibunya sampai mati. Singkat cerita, dia kemudian di alam mahsyar, di akhirat nanti, malaikat tanya kepada anak itu, wahai anak kecil, ayo, udkhulul jannah, masuk ke surga. Enggak, ayah, aku nggak mau masuk. Loh, kok nggak mau masuk? Enggak mau masuk. Akhirnya malaikat lapor kepada Allah, ya Allah, ada anak kecil yang disuruh masuk ke surga, nggak tahu. Apa katanya Allah? Hei malaikat, angkat orang tuanya, kedua orang tuanya. Bapak dan ibunya itu ada di neraka paling bawah, wadon, celeng, gerem. Apa? Karena selama dunia hasilnya mabuk-mabukan, amin ini, saya pilih ajul berdebat, jadi hukum malam, tidak sholat, tidak puasa, tidak amal lain. Intinya dosa sesungguhnya. Ya. Kemudian anak itu mengatakan kepada malaikat, hei malaikat, selama aku tidak ketemu dengan bapakku dan ibuku, aku nggak mau masuk. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, angkat orang tua bapak dan ibu. Sang malaikat angkat. Kemudian apa? Masih ada permintaan lagi dari anak itu. Hai malaikat, saya nggak mau masuk surga kalau tidak bersama dengan bapak dan ibu. Apa kata Allah? Wahai malaikat, masukkan ke surga. Bapak dan ibu dia tidak pernah sholat, tidak pernah ngapain. Intinya tidak ada amal baik. Tapi karena anaknya belajar Al-Quran, pintar Al-Quran, kedua orang tuanya masuk surga, ya guys. Masuk ke surga, masuk ke surga. Itulah keuntungan kalian belajar Al-Quran. Bapak dan ibu kalian nanti akan masuk surga. Mau nggak? Ya. Apalagi nanti dibacakan dengan tilawah Al-Quran. Ayat Al-Quran dilaturkan dengan berdaya-daya, dilaturkan dengan enak, sehingga yang mendengarkan itu anaknya siapa ya? Ya. Nanti anak juga begitu akan memberikan keturunan yang baik. Ya. Ada lagi juga cerita dalam kisah itu, ada seorang bapak di tangan kanannya mendapatkan apa? Mendapatkan istana. Tangan kirinya mendapatkan gula. Kemudian tanya bapak Ali itu, ya Rob, dapat dari mana ini semua? Saya tidak pantas mendapatkan ini semua ya Rob. Apa kata Allah? Memang kamu memang tidak pantas mendapatkan itu. Tapi karena anakku belajar Al-Quran, anakku cinta Al-Quran, maka semua ini aku berikan kepada kamu. Senang ya? Senang. Termasuk nanti anak-anaknya yang belajar Al-Quran, maka kalian juga seperti itu sebagai orang tua. Terus turun-menurun terus. Oleh sebab itu sekarang kalian harus pintar Al-Quran, harus cinta Al-Quran, harus menjadi satu dalam mendaki dengan Al-Quran, agar nanti bisa nolong bapak ibu dan juga nanti keturunan anak-anak kalian akan menjadi ahli Al-Quran. Ya, itu sebagai kata pengantar saya kepada kalian.
Al-Quran betul-betul keluar dari hati. Nanti kalau ke sini cuma sekedar karena disuruh sama Ustaz Masudi. Jangan. Tapi kalian ke sini selain memang diutus oleh Ustaz Masudi, tapi kalian juga belajar berangkatnya dari hati, mencintai Al-Quran dari hati. Ya, dari setengah ini semuanya mencintai Al-Quran, belajar Al-Quran karena apa? Karena hati, bukan karena orang tua, bukan karena disuruh Ustaz, tapi betul-betul keluar keinginan dari diri sendiri. Paham? Ya. Oke, kita masuk pada